banyak berkecimpung di dunia forex dan emas ini. Yeah. Nah, menurut Koko gimana ini? Apakah benar bisa buat orang kaya atau malah sebaliknya, Ko? Sekarang banyak muncul istilah namanya trading for living. Ko Willy setuju apa tidak? Kan krisis global kita tahu nih, Kon. Dan geopolitik serba nggak menentu. Aman nggak kita main forex dan trading emas ini, Ko? Kalau kita mau main trading, lebih sulit itu analisa market atau mengendalikan mental emosi, Ko? Open the door. Katanya trading forex dan emas itu, Ko, bisa buat orang cepat kaya. Tapi di sisi lain bisa buat orang juga habis tabungan, rumah, bahkan harta semua. Sebenarnya trading ini peluang atau jebakan yang dibungkus mimpi, Ko? Ya. Sebelum dijawab, kita perkenalkan dulu namanya Ko Willy yang sudah hidup di dunia trading ini ya, Ko. Sudah berapa tahun, Ko? Ya, saya dari 2007 ya sampai hari ini masih tetap berada di dunia trading ini. Oh, oke. Instrumen apa biasa Koko main? Biasanya kalau zaman dulu itu kita awali dengan instrumen indeks ya, ada indeks Hang Seng, Nikkei, Kospi dan lain-lain. Nah, berkembang kemudian kita lebih cenderung ke forex dan sekarang kita lebih ke emas. Emas, XAU kok ya? Yes, XAU. Tapi menarik sih, zaman sekarang banyak khususnya anak-anak milenial ya, banyak berkecimpung di dunia forex dan emas ini. Ya. Nah, menurut Koko gimana ini? Apakah benar bisa buat orang kaya atau malah sebaliknya, Ko? Baik. Nah, bisnis ini kalau kita lihat dari bisnis apapun itu tentu ada yang namanya profit, tentu juga ada yang namanya risk. Nah, bagaimana kita bisa melihat ya, bagaimana bisnis ini bisa membuat kita profit ataupun tingkat risknya seperti apa. Nah, saran kalau untuk bisnis ini kan saran kita ya jangan sampailah kita pakai dana-dana dapur ya. Jadi lebih baik ya dana-dana dingin, kita ada berlebih, kita mau investasi. Nah, ini bisa menjadi salah satu instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan untuk dapat keuntungan. Nah, tentunya ya ini sedikit unik ya, berbeda dari yang lain karena dia ada buy, dia ada sell, ya bisa dua arah transaksi. Benar. Nah, ini yang harus dipelajari lebih dalam ya. Kalau memang punya skill, kalau zaman sekarang kan kita bisa lihat itu ya. Beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu kalau sekarang kan zaman teknologi sudah canggih, sudah banyak sekali influencer di dalam bidang ini ya. Benar. Baik dari Indonesia sendiri juga cukup banyak. Kemudian kita bisa lihat live trading dari mereka baik dari Indonesia maupun juga dari Malaysia. Maupun dari luar negeri, Ko ya? Dari luar negeri, terutama Malaysia itu ya. Nah, itu kita bisa lihat bahwasannya dengan skill yang mereka yang sudah mumpuni, ya mereka bisa membaca teknikal, baik dari sisi teknikal dan juga dari sisi fundamental, itu mereka memang bisa profit. Ya, akan tetapi, ya kenapa mungkin ada terjadi seperti yang tadi dibilangin ya, bisa mengalami kerugian. Ya, ini tadi. Di bisnis ini diberi kemudahan. Kemudahannya apa? Dengan dana yang kecil, kita bisa bertransaksi nilai barang yang besar. Nah, sehingga itu membuat kita ya langsung transaksi dengan menggunakan unit ataupun jumlah lot yang cukup besar. Padahal modalnya kecil. Di situ terjadi resiko ya? Disitulah terjadi resiko yang besar. Seperti itu. Jadi intinya harus harus manage risikonya ya. Betul, harus punya manajemen risiko ya, di mana berapa dana yang kita gunakan, kita harus paham dan juga berapa lot yang harus kita transaksikan. Oke. Jadi Ko Willy, sekarang banyak muncul istilah namanya trading for living. Ko Willy setuju apa tidak? Oke, trading for living ya. Kalau menurut saya ini ada beberapa faktor sih. Kalau memang kita harus tahu nih, trading for living-nya itu kita butuh berapa dana untuk per bulannya, baru bisa disebut trading for living. Ya, dia kebutuhannya mau berapa ini ya. Nah, beda orang yang punya penghasilan sekian
dengan yang punya penghasilan sekian, itu trading for living-nya berbeda. Mindsetnya berbeda. Mindset-nya berbeda. Iya. Nah, tapi yang perlu dipahamin, kalau misalnya dengan dana yang besar, contoh nih 10 miliar, dia trading menggunakan 10 miliar, dia anggaplah for living dia butuh, saya bilang 100 juta. Per bulan. Per bulan. Ya, 100 juta kan cukup gede ya. Benar, Nah, benar. 100 juta. Nah, tapi kalau dengan 10 miliar dia trading untuk dapat 100 juta, itu sangat mungkin di bisnis ini. Oke. Sangat mungkin. Tapi contoh nih, dia ambil transaksi satu lot. Oke. Satu lot itu nilainya setara dengan $100 per poin nilainya. Oke. Ini Ya. untuk emas SAU. Iya, untuk emas XAU. Berarti kalau $100 per poinnya, berarti kalau dia punya 10 miliar atau $1 juta dibagi 100, berarti kan dia punya berapa itu ya? Ada 10.000 ya. 10.000 poin Yang standby. Sedangkan harga hari ini emas ada di 4.000, sekitar 4.500-an dolar. Yes. Di range itu ya. Nah, bayangin kalau dia punya $10.000, dia beli hanya satu lot, ya, satu lot saja, berarti dia punya 10.000 poin. Sedangkan harga emas 4.500 poin. Kalaulah harga emas dia beli sekarang kemudian turun ke nol sekalipun, dia baru minus 4.500 poin. Oh, jadi resiko tetap terjaga ya? Iya, resikonya itu kalau turun ke nol, minus 4.500 poin. Sedangkan dia punya 10.000 poin. Iya. Aman kan? Masih aman. Masih aman. Itu kalau nol, tapi nggak mungkin nol. Nah, betul. Itu yang belum Yang namanya emas itu nggak mungkin nol, ya kan? Nah, mungkin nggak emas turun ke nol? Ya, nggak mungkin. Nah, artinya dia cukup safety. Tapi untuk kenaikan harga emas mau ambil tadi 100 juta atau $10.000, berarti dia butuh, waktu dia beli, dia butuh dari 100, berarti dia butuh berapa poin itu? Dia butuh 100 poin. 100 poin. Ya, dia butuh 100 poin untuk bisa dapat keuntungan sebesar 100 juta itu. 100 juta atau $10.000. Nah, sedangkan kalau kita lihat sekarang, itu hariannya pun bisa sampai 100 poin. Satu hari harga itu naik ataupun turun. Iya, karena zaman sekarang ini lebih dinamis ya. Betul. Di era sekarang, kan krisis global kita tahu nih, Kon. Dan geopolitik serba nggak menentu. Aman nggak kita main forex dan trading emas ini, Ko? Nah, kalau dari sisi aman tidaknya, kembali tentang pemahaman kita dulu tentang bisnis ini. Kalau kita memahami konsep seperti yang saya ceritakan tadi, untuk investasi ini seharusnya cukup aman. Asal kita harus punya dana, dan kita juga sesuaikan dengan jumlah lot, begitu juga dengan manajemen risknya. Ya. Oke. Karena dengan kondisi yang tidak menentu sekarang ini, justru itu akan membuat para investor beralih ke instrumen investasi yang lebih safe, atau yang paling safe. Apa itu? Ya emas. Sehingga akan membuat harga emas itu naik dan naik. Oke. Jadi ya kita bisa untung dari kenaikan ini. Oh, ini berarti. Ini kita bisa minta saran juga nih nanti ya. Nanti kita gas emas pulang. Iya. Tapi jangan overload ya, overdosis ya. Iya. Oke, Ko. Jadi gini, Ko. Nah, untuk kalau yang tadi Koko bilang kan kalau menggunakan dana sekitar 10 miliar. Kalau untuk pemula, Ko. Kita pemula contohnya kan dana kita nggak sebesar itu, Ko. Nah, itu apakah dengan dana kecil bisa main ini juga, Ko? Nah, perlu dipahamin ya. Tadi yang saya kasih contoh itu adalah jumlah transaksinya satu lot. Oke. Sedangkan di bisnis ini bisa bertransaksi 0, sekian lot. Oh, jadi bisa ya? Bisa 0,1 lot bisa. Oke. Kalau zaman dulu mungkin masih belum bisa ya, tapi kalau sudah 5 tahun belakangan ini ya, perusahaan yang ada di Indonesia itu sudah mengikuti yang luar, bisa trading 0,1 lot. Oke. Berarti tadi kalau satu lotnya nilai per poinnya $100, berarti 0,1 lot nilai per poinnya hanyalah $10. Yes. Kalau mau kecilin bisa juga 0,0 sekian. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Bisa juga sekarang. Oke. Bisa di paling kecil yaitu 0,01 lot.
Artinya satu poinnya hanyalah $1 saja. Nah, menarik kan. Jadi semua orang juga Bisa main ya. bisa main, bisa Ya. trading. Ya, Jadi istilah kayak tadi trading for living itu memungkinkan kok ya. ya. Tapi kalau manajemennya bagus. Yes, kembali ke kita masing-masing ya. Oke. Pakai manajemen seperti apa? Tapi rata-rata kebanyakan orang itu ya FOMO ya kan. Sudah mulai nih misalnya trading seminggu. Wah, awalnya nih mulai pakai konsep manajemen risk yang bagus ya kan. Terakhir udah seminggu profit mulai nih naikin lotnya nih, nambah. Serakah. Ya kan? Nah, di situ itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya sudah kurang bagus transaksi hari ini, akhirnya emosi. Oh, pakai emosi. Emosi, kalau bisa cepat kembali ya kan, cepat Yes. profit, Yes. dihajar terus. Nah itu membuat Saat market nggak sesuai, iya dipaksa terus transaksi. itu yang buat MC terakhir. Betul. Jadi kalau misalnya hari ini kita memang udah trading sekali dua kali udah nggak bagus ya, besok masih ada waktu. Yes. Anytime ada waktu kok. Jam nanti malam, tengah malam masih bisa. Atau besok. Masih panjang waktu Ya, ya. Kenapa harus dikejar ya, dikebut ya? Betul, dikebut. Yes. 24 jam itu. Yes, 24 jam Senin sampai Jumat. Oh, Tapi dia Gitu. ada masa ininya ya, masa breaknya ya. Ada masa breaknya itu Berapa dia jam biasa Gu? 1 jam saja. Oh, satu hari dia break 1 jam. Ya, dari jam 4 ke jam 5, kita open lagi jam 6 gitu. Itu waktu Indonesia ya. Ya, waktu Indonesia. Minta saran dari Ko Willy. Emas dan forex lebih rekomen mana Ko untuk pemula Ko? Oke. Kalau dari saya pribadi, ya, karena melihat emas yang juga kepastiannya naik setiap tahunnya, hampir setiap tahunnya, Yes. ya, saya lebih rekomen ke emas Daripada forex. daripada forex. Tapi tetap juga forex bagus, bukan bilang tidak. Ya, Hmm. bagus juga forex. Ya, tapi kalau misalnya dengan seperti sekarang ini kondisi ekonominya dunia ini lagi kacau, antara mau perang sana sini, ya Yes. lebih cenderung di emas. Oh, karena itu peluang naiknya lebih tinggi ya. Betul. Jadi kita lebih bisa menebak ya. Ya, bukan menebak, Oh, bukan Udah menebak. pasti. yang Iya. menebak, Bukan menebak ya. tapi memprediksikan. Memprediksi. Yes. tapi kan kalau memang setiap ada perang kan emas naik terus ya. Yes. Nah, kita udah tahu nih emas bakal naik. Ada perang sana, Amerika mau caplok ini. Bahkan sekarang saya dengar NATO udah mulai meeting bagaimana mau menghadapi dari Amerika ini. Nah, kalau ini sampai pecah, udah pasti naik kan? Kita udah tahu tuh naik. Yes. Ya, kalau kita udah tahu mau naik, kenapa nggak kita beli dari sekarang? Pulang dari sekarang, pulang dari sini langsung beli kita. Kalau mau beli hari ini, Yes. ya harus tahu juga kita ini mau untuk investnya untuk jangka panjang ataukah untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek, ya kita harus tahu nih harga emas sekarang kan lagi tinggi. Benar. Nah, untuk jangka pendek bisa saja terjadi penurunan dari harga emas. Ya. Tapi kalau kita misalnya modalnya cukup dan lotnya juga kita sesuaikan, maka nggak perlu khawatir. Kalau untuk yang jangka panjang, tentunya emas akan kembali Naik. naik. Nah, Oke. seperti itu. Jadi harus kita lihat juga sih ya, untuk investasinya untuk jangka pendek kah atau jangka panjang. Makanya Gitu. sesuai disarankan Ko Willy tadi, pakai uang dingin ya Ko ya. Ya, pakai uang dingin. Jangan pakai uang dapur. Uang dapur besok mau dipakai lu beli, harap besok naik turun. Iya, betul. Besok makan ikan teri. Ikan teri udah mewah itu kok. Oh, jadi Iya. Kan tahu tempe. Oh, tempe masih lumayan. pakai. Kerupuk nanti. Oke Ko, kita mau minta ini saran dari Ko Willy. Kalau kita mau main trading, lebih sulit itu analisa market atau mengendalikan mental emosi Ko? Pertanyaan yang cukup bagus ya. Sebenarnya dua-dua sih menurut saya ya perlu kita pelajarin. Ya. Tapi kalau dibilang untuk menganalisa market dengan emosi, saya sih lebih prefer ke emosi ya. Oh. Karena tidak bisa kita pungkiri, namanya kita manusia, ya emosi kita ini, wah susah untuk dikontrol ya. Yes. Terutama tadi untuk rasa tamak, Serakah ya. serakah itu ya kan. Target mau contohnya menang $100. Iya, Udah menang $100, Kurang pengennya lagi ya. $1.000. betul. Target katanya sehari $100.
Yes. Pagi-pagi ternyata dalam 1 jam udah capai. Mm-mm. Wah, masih baru sebentar ini udah dapat. Lagi coba trade lagi supaya mudah-mudahan dapat $1.000. Iya. Nah, itu hal-hal seperti itu. Itu kalau yang dia profit nih. Kalau dia lagi loss sama juga. Aduh, udah loss 2 kali. Lipatlah lotnya supaya bisa balik yang tadi langsung biar cepat gitu. Yes. Nah, Nggak mungkin kalah-kalah terus nggak ya. mungkin kalah-kalah terus. Rupanya Nah, kalah juga. Iya, nggak mungkin rugi-rugi terus ya kan. Dibantai lotnya, tapi waktu menganalisa juga sudah tidak pure 100% lagi. Tidak rasional. Tidak rasional, betul. Sehingga pokoknya ini ada hantam aja ya kan, lotnya ditambah. Akhirnya rugi lagi. Sampai MC lah gue ya. Pak. Iya. Terakhir yang kayak Ko Willy bilang, makan kerupuk, makan nasi. kan? Iya. Memang harus kendalikan emosi kita. Iya. Bro. Iya. Karena kalau untuk tadi yang untuk menganalisa market, ya kan sudah banyak sekali sekarang ya. Baik dari online, dari buku, online, offline, itu sudah banyak sekali ya. Bagaimana cara menganalisa market ini. Oh, dapat dipelajari ya. Dapat dipelajari. Tapi kalau emosi ini, wah, ya kan? Susah ya. Susah memang. Nggak ada yang Gitu. bisa diajarin itu ya. Ya, itu yang susah ya, emosi. Mungkin harus betapa ke gunung dulu kok. Kok untuk pemula kok. Strategi yang paling praktis tuh kok untuk trading emas tuh dan forex apa kok? Bisa sharing nggak? Kalau untuk pemula, saya sarankan yang pertama ya tentunya gunakan kembali lagi saya ingatkan ya, gunakanlah dana dingin. Oke. Ya, gunakan dana dingin. Nah, kemudian ingat sekarang di Indonesia terutama perusahaan-perusahaan seperti kita ini, seperti yang ada di Indonesia, Yes. itu sudah bisa bertransaksi dengan dana ataupun dengan jumlah lot yang paling kecil yaitu 0,01 lot. Oke. 1 poinnya kan baru tadi $1. $1. Iya. Rp10.000. Oke. Satu hari rata-rata sekarang sih emas bisa 30-50 poin saja. Ya oke. rata-ratanya untuk kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman-zaman dulu paling sekitar 10-20 poin. Ya kalau sekarang udah kisaran 30-50 poin satu hari. Nah, dari peluang ini kita bisa ambil keuntungan. Tapi ingat jumlah lotnya. Ya, jangan FOMO, jangan buru-buru ya. Oke. Jangan seminggu 2 minggu udah mau naik, lotnya mau naik ya kan. Mentang-mentang udah menang 2-3 Iya. kali ya. Ya betul, belum pamer-pamer lagi nanti sama orang Yes, sama yes. teman-temannya. Iya, iya. Begitu menang langsung upload story ya, Ya, Ko ya. upload story ya. Nah, itu jangan ya. Nah, pelajarilah banyak sekali cara-cara bertransaksi di bisnis ini. Ya, seperti zaman sekarang ini ada yang namanya FVG. Ya, itu bisa dipakai, cukup bagus ya. Saya sendiri juga pakai sistem itu. Kemudian ada juga bullish engulfing, bearish engulfing. Jadi kita harus tahu ya. Begitu juga support and resistance itu sudah pasti dasar ya. Dasar kita untuk mengetahui untuk bertransaksi, tahu support resistance-nya. Oke. Nah, sudah Anda pelajari itu, menurut saya pastikan satu ilmu strategi yang menurut Anda cocok sama Anda. Di antara itu ya. Di antara itu. Ya, contoh nih Anda pilihnya FVG. Ya, kalau kita pilih FVG, ya berarti kita harus fokuskan di situ. Kuasain dengan penuh itu dulu. Oke. Ya. Oke. Nah, ingat, apapun strateginya itu tidak semuanya benar. Contohnya FVG itu tidak semuanya profitable. Oke. Tapi kita bisa menilai dari misalnya 100 kali transaksi menggunakan FVG, kita bisa nilai berapa persentase keuntungannya. Oke. Jadi kalau misalnya persentase benernya adalah 80%, berarti kita bisa gunakan. Tapi kalau teknikal seperti itu kok, itu kan balik lagi ke kondisi market ya. Betul. Mendukung apa enggak, benar nggak sih itu? Betul. Nah, jadi itu cukup bagus ya. Kondisi market juga berpengaruh ya, karena misalnya hari ini market itu akan berbeda dengan besok. Yes. Besok akan berbeda dengan lusa dan seterusnya. Tahun lalu juga akan bisa berbeda dengan tahun ini. Yes. Nah, jadi kita harus bisa sesuaikan. Nah, makanya saya bilang tadi,
kita harus melihat dari banyaknya transaksi kita menggunakan satu strategi ini, Cocok apa enggak? cocok atau tidak. Nah, Yes, gitu. tahun ini cocok enggak dengan teknikal Ya, itu. Kalau betul. enggak cocok kita ubah tekniknya ya, Ya, menggunakan teknik lain. betul. Dan tentunya ingat ya, harus manajemen risk yang ketat kalau mau pakai sistem-sistem seperti itu. Oh. Itu kan bukan untuk investasi jangka panjang ya. Berbeda tadi dengan cerita bilang sama beli di toko emas dengan kita transaksi di sini. Di sini. Kalau mau disamakan bisa. Tapi itu nggak perlu pakai terlalu banyak seperti ini ya. Terlalu banyak strategi-strategi ini. Cukup modal, jumlah lot, udah. Beli ya udah, tunggu naik, jual. Naik, betul. Simpel aja ya. Nah, Tapi kalau untuk mau yang kayak trading Nah. jangka panjang, trading for living itu penting, itu perlu. ya itu penting kalau yang itu ya. Oh. Tapi kalau untuk misalnya jangka pendek, ya kita mau pakai gunakan strategi FVG, nah kita harus lihat persentase transaksi berdasarkan ini itu berapa banyak. Oh. Kalau mencapai 80%, ya cukup bagus, itu bisa digunakan. Yang penting manajemen risknya harus tetap dijalankan. Karena kebanyakan yang terjadi gimana? Udah betul ya, buy. Ternyata stop loss-nya di sini, oke udah dipasang stop loss. Terkadang kalau misalnya mau sentuh stop loss, nanti kena balik lagi. Ya udah kan, tukar stop loss-nya diturunin lagi. Diturunin. Nah, itu sudah tidak konsekuen, tidak konsisten kita ya dengan apa yang kita planningkan. Oh, Begitu iya. juga kalau mau profit. Target profit kita di sini. Udah mau sentuh nih. Udah mau sentuh nih ya. Hapus naikin lagi. Betul. Terakhir nggak capai, turun lagi dia. Turun lagi akhir itu menjadi resiko kerugian. Oke. Gitu. Jadi kita harus konsisten dengan kita punya trading plan. Yes, Seperti penting ya. Ya. Dan jangan serakah, itu paling Betul. penting ya. Ya. Tapi setuju nggak kok kalau yang namanya trading ini seperti judi kok, Mhm. Oke. gambling kata orang. Kalau dibilang seperti gambling, dasarnya apa dulu nih? Kita mau bahas dasarnya. Kenapa? Karena mungkin kita kan nggak bisa prediksi ini market memang mau naik gitu kan. Mm-mm. Tapi kan dia tetap dinamis tuh kok, naik turun naik turun naik turun. Kita nggak bisa prediksi secara 100%. Oke. Jadi kadang-kala orang kan ini mungkin naik, beli aja gitu kan. Rupanya nggak terjadi gitu, malah kebalikan. Ya, bisa. Jadi mungkin orang awam ya, Ya. mungkin orang awam yang nggak Kita lah orang ngerti awam. gitu kan. Terjadi yang namanya istilahnya gambling gitu. Oke. Tapi nggak tahu kalau secara profesional gimana cara pandangnya kok. Ya. Ini tergantung masing-masing ya, punya pandangan. Tapi kalau berdasarkan tadi lu bilang bahwasanya tidak bisa memprediksi 100% naik atau turun, Nah. berarti saya bilang seperti saham, gambling juga dong. Yes. Gambling juga kan. Terus kalau saya lihat juga kita pun hidup ini juga bisa dibilang gambling. Saya nggak tahu nih, bisa aja tiba-tiba, maaf cakap ya, Yes. orang di jalan itu dia cuma duduk-duduk aja depan rumah, tiba-tiba minum dilanggar, kopi. minum kopi, mati. Yes. Bisa juga. Memulai usaha Benar juga. ini gambling juga itu ya. Mulai usaha juga bisa dibilang gambling. Nggak Benar. tahu banyak Bisa usaha yang bisa jalan apa enggak ya? betul. Bisa dia berkembang jadi besar, banyak juga usaha yang sama bangkrut. Yes. Banyak juga. Di dunia ini intinya nggak ada yang pasti ya kok ya. Kecuali Kematian. Yes. Benar kok saya, benar. betul. Kalau gitu dapat $100 nanti kok. Bercanda. Iya, nggak apa. Oke, kita lanjut kok. Kok, tadi kan kita sudah bahas mengenai strategi, analisa market, Iya. money management, Iya. dan emosional ya kok ya, mental ya. Apalagi yang kira-kira yang perlu diperhatikan kok di dunia trading forex dan SAU ini kok? Ya, kalau mau dibilang apalagi yang perlu diperhatikan, mungkin saran saya ya, mungkin ini bisa jadi pertimbangan, terutama buat rekan-rekan pemula ya yang mau berkecimpung di bisnis ini ya, karena ya setidaknya juga teman-teman yang lain juga mesti tahu ya, mesti tahu dan merasakan langsung bagaimana sebenarnya bisnis ini. Nah, kalau bisa saya tambahkan, ya kita perlu adanya regulasi tentu ya. Oh ya, Nah, karena itu penting ya. Betul. Karena kita ada di Indonesia, ya Yes. tentunya kita perlu regulasi dari pemerintah Indonesia.
Yang resmi, yang supaya resmi. lebih safe. Ya, apa saja itu sekarang kita ada legalitas dari Bapepti, ya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kita juga ada dari OJK. Sekarang sudah mulai tahun 2025 ini. Oh, baru dia. Ya baru. Kalau dulu cuma Bapepti. Sekarang sudah ada dari OJK dan juga dari BI, ya. Oh. Nah, jadi dengan adanya regulasi ini, tentunya teman-teman kan semuanya kan bisa merasa aman, ya. Ya. Yes. Jangan pula nanti kita udah belajar capek-capek, kita sudah kuasain emosi, teknikal dan sebagainya, transaksi kemudian profit, Nggak mau dibayar. WD nggak bisa. Ujung-ujung mau tarik profit nggak bisa, Mau Pak, itu ya? nggak bisa ya. Ah, kalau perusahaan yang nggak ada di Indonesia, mau carinya kemana? Contoh nih dibilang perusahaannya di Australia, mau cari ke Australia, tuntut ke Australia, atau ke negara yang lain, kan susah. Yes. Tapi kalau ada di Indonesia, ya seperti perusahaan kita ada dia 23 kantor kurang lebih sekarang ya. Nah, itu kan gampang untuk kita ada mau komplain, mau ada masalah apapun, kan gampang segera diatasin. Iya. Dan tentunya ada Bapepti tadi juga membuat perusahaan-perusahaan nggak akan mungkin mau berani macam-macam kan. Terutama sekarang ini banyak juga kejadian yang transaksinya dimanipulasi. Oke. Ya, ada juga misalnya yang seperti mungkin ya nih money game berkedok bisnis ini, ya. ya kan, dan Yes, lain yes. sebagainya. Kalau Jadi- money game ngeri kok. Kita udah kena beberapa kali money game. Wah, ini rajanya Nah, kok. money game ya, Asal ada tetap main dia ini. berkedok Bisnis. berkedok forex gold ini ya. Yes. Pokoknya kita nggak tahu. Pokoknya dikasih duit seminggu atau 2 minggu dikasih dulu. Ya, dia berkedok Awal-awal investasi digital lah. Ya. Dikasih 2-3 kali, terakhir udah nggak ada lagi. Udah bye-bye. Udah bye-bye. Tapi nggak pernah takut pula kita kan. Ini kok soal mental baja nih. Iya. Nah itu dari awal saya rasa pun dikasih tahu ini money game pun masih juga mau join. Nggak ngerti kita. Oh nggak ngerti ya. Cuma di ngomong yang bagus-bagus dulu di awal. Sekian profitnya sekian. Oh. Wah enak juga ya, cepat kali kaya kalau kita masuk Hitung belanja ya. kan. Iya. Rupanya Serakah. 2-3 kali bayar aja udah ngeceng dia. Makanya jadi harus tahu bagaimana dana kita itu bisa berkembang atau bisa bertambah. Itu kita harus tahu. Kalau dari bisnis ini kan dari hasil jual beli. Kita beli di harga 1.000, kita jual di 2.000, berarti selisihnya untung kita 1.000. Kalau itu kan nggak tahu. Nggak tuh. ada. Tiba-tiba betelor ya kan. Iya, nggak ada phishing, nggak ada apa-apa itu kok. Ya. Tahu-taunya masuk uang. Nah, tapi bagaimanapun juga tentu banyak orang juga yang tetap juga kena dan juga masih mau juga kan. Iya. Iya. Balik lagi ke resiko lah ya. Iya. You mau berani main ya lu harus berani tanggung resiko. Iya, makanya. Iyalah. Jadi kalau dengan ada tadi seperti yang saya bilang regulasi, ya mungkin banyak juga sih. Memang saya tahu banyak perusahaan-perusahaan yang belum ada regulasi Indonesia yang juga masuk ke Indonesia ya. Bagus ya. Saya bilang ada juga yang bagus, memang betul ya. Saya nggak bisa pungkiri, memang juga bagus. Tapi misalnya kalau untuk yang pemula-pemula ya kan, yang awal-awal ya kan lebih bagus yang ada regulasi jelas. Lebih Pasti, pasti Lebih ya. pasti kan. Nanti kalau kamu sudah paham, aku udah paham, udah ngerti nih. Ini regulasi yang harus pasti dari internasional itu apa, ya silahkanlah kalau Anda mau yang di luar. Tapi menurut saya ya beti-beti sedikit aja. Jadi ngapain harus cari yang luar? Yes, ya. Kalau ada yang dalam. lebih gampang ini ya. Ya. Kalau ada problem lebih gampang. Ya ada problem handle. lebih gampang Ya. diurus, ya kan? Yes, yes. Nah, itu aja sih saran dari saya untuk pemula. Kalau yang untuk pro-pro itu Biarkanlah mereka biarkanlah mereka ya kan. berjalan sendiri ya. Nah, profesional. Lebih banyak yang pro daripada kita ya kan. Oke, Ko. Dari Ko Willy sendiri, apakah ada buka kelas trading ini untuk edukasi? Oh, oke. Kalau dari kita pastinya karena kita merupakan perusahaan yang resmi ya, berlisensi tadi dari Bapepti ya kan. Nah, kita dari TPFX atau Trijaya Pratama Futures sih kita ada menyediakan kalau bagi klien atau bagi calon klien, bagi teman-teman yang mau ya mendapatkan edukasi, mau mendapatkan pemahaman tentang lebih tentang bisnis ini, ya kita undang untuk di kantor kita,
itu ada di Jalan Es Parman, Simpang Simpang Jenderal Arifin di Cambridge, Oh, Office oke. Tower, lantai 3. Oh, itu kantornya Koko ya? Iya. Kok boleh spill sekali lagi nama perusahaannya Ko? Ya. PT apa Ko? Nah, PT Trijaya Pratama Futures, yaitu TPFX, kita berkantor di Jalan Es Parman, Cambridge Mall, lantai 3, Office Tower. Oh, di situ kantornya Ko ya? Ya, jadi bagi teman-teman yang mau edukasi, yang mau belajar lebih lanjut, kita bisa kasih secara cuma-cuma saja kok. Gratis Ko? Gratis kita. Nggak berbayar? Nggak usah. Nanti nyangkut-nyangkut ke yang lain. Yes. Kayaknya yang lagi viral tuh Timothy ya. Nanti kita akan bahas terpisah nanti. Ya, nanti Ya. kayak gitu lagi dengan bayar. Tapi bagus ini. Buat ini kan nih zaman sudah modern, Ya. apalagi udah era digital ya. Sekarang banyak anak-anak muda, anak-anak milenial sudah apa namanya berpendapatan itu bukan dari gaji malah. Iya, banyak. Banyak sekali. Mereka juga sekarang juga disuruh buka usaha juga bingung ya kan. Banyak yang larinya ke dunia trading. Yang usaha pun banyak yang lari ke trading, bukan Iya. yang mau Yes. bukan gadget aja. Benar. Ya kan, soalnya usaha sekarang pun mau usaha apa lagi semua Ya, kita tahu lah. sekarang lagi krisis job. global ya. Mm-mm. Apalagi usaha konvensional yang nggak digital kan banyak yang mengalami ini kan Iya. masalah Ya. lagi turun penjualan omset ya. Semua malah berlari ke dunia trading ya. Ya. Oke. Ya, Ko. Oke, Ko, mungkin itu aja, Ko. Apa ada mau ditambahin, Ko? Saya rasa cukup. Cukup ya? Ada yang tanya? Udah itu aja. Oke. Paling itu ya tadi ya. Tadi nggak jadi ya bahas Ada nanti TR ya tadi ya. di sesi sesi terpisah dua. kita sisi bikin bahas. selanjutnya. Ya. Yes, oke. Kita close dulu nih, kita break sebentar. Oke. Oke. Open the door.